itu idza kana lillahi azza wa jalla fahuwa mahmudun. Marah itu kalau disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tersanjung, terpuji. Kalau marahnya karena membela Allah, umpamanya nabimu dihinakan atau kitab sucimu dinistakan atau tempat ibadahmu dinodai orang, silahkan, itu terpuji. Wa idza kana li ghairi, apabila kemarahanmu itu disebabkan oleh selain itu, fahuwa madmumun, maka itu tercela. Al-mu'min yahtaddu lillah. Seorang beriman itu yahtaddu, akan naik pitam. Naik pitam itu marah yang bersangatan, marah yang berlebihan. Yahtaddu lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri. Dia naik pitam bukan karena dirinya yang terhinakan, tetapi dia naik pitam karena Allah yang terhinakan. Yahtaddu nusratan lidinihi, dia marah besar itu karena untuk membela agamanya. La nusratan li nafsihi, bukan untuk membela dirinya sendiri. Artinya ketika engkau diejek, anak jelek, orang medit, orang bodoh, lalu kamu marah, yaitu memarah atas dirimu sendiri. Jadi kalau kamu marah, ya tercela. Ngapain diejek aja marah? Ya biarin aja. Gombel juga enggak kok. Yaghdabu idza khuriqa haddun min hududillah. Dia akan marah ketika ada aturan Allah yang dilanggar. Idza khuriqa, apabila dilanggar apa haddun, satu ketentuan min hududillah, dari ketentuan Allah. Dia akan marah apabila ada pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah azza wa jalla. Kama yaghdabu an-namiru idza akhadu saydahu, seperti marahnya seekor macan ketika ada orang ingin memburunya. Macan juga akan marah ketika akan diburu oleh orang. Begitu. Fala jarama, maka tidak ayal lagi Allah akan marah azza wa jalla li ghadabihi, terhadap kemarahan orang itu. Kalau orang itu marah karena Allah, maka Allah juga bisa saja marah ketika orang itu marah membela dia. Lu bela, gue bela lagi. Unsuruni ansurkum, engkau bela aku bela kamu. Kalau kamu marah karena aku juga marah karena kamu, kan begitu. Karena kalau engkau marah karena aku dihina, aku juga marah ketika engkau dihina. Makanya ini perlu diwaspadai. Sekalipun waliullah itu tidak pernah supata, tidak pernah mengutuk orang, tapi Allah yang marah. Begini, mungkin saja satu contoh ini mah, saya mungkin sudah bisa mengatasi emosi saya.
ketika ada orang menghina saya, mungkin saya bisa memaklumi ya, saya bisa abaikan, ataupun saya sudah tidak tersinggung, ya terserahlah menghina saya. Tapi ketika yang dihina itu orang yang saya cintai, itu bisa terjadi. Ya, kamu menghina saya nggak marah, sampai menghina awak, gue tonjok loh, kan gitu. Nah ini kan seperti itu, ini logikanya seperti itu. Jadi Allah marah ketika kekasihnya dihina, kan begitu. Seorang kekasih ketika pribadi dia nggak marah, kalau Allah yang dihina dia marah. Nah berarti sama dong. Nah itu persoalannya. Hati-hati, gitu. Makanya kalau orang itu dihina biasa saja, tidak hormati, kajian baik, dihina kajian baik, awas hati-hati. Sekali marah dia tidak ada maaf lagi. Orang yang terlalu baik hati kepadamu jangan pernah kau lukai. Sekali marah tidak ada ampun lagi untuk selamanya. Paham nggak? Iya. Ini kan terjadi biasa seorang ibu kalau sudah disakiti sudah nggak usah ngaku anak lagi, sudah selesai. Paham nggak? Itu makanya jadi orang-orang yang terlalu baik kepada kamu itu awas jangan kau sakiti. Kamu tidak bisa membayangkan kayak apa sakitnya orang yang sayang kepada kamu, kan gitu, dan kamu kecewakan. Itu salah. Ya hati-hati.